Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Hani Fitriani, guru sejarah kelompok peminatan kelas 12. Materi yang akan saya sampaikan sekarang ialah perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan umat manusia. Sebelum kita membahas mengenai perkembangan iptek, alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu iptek. Iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang secara luas di bidang iptek maupun di bidang yang lainnya. Kalau kita lihat, kata iptek itu sendiri adalah gabungan dari kata ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa mereka bisa digabung? Karena pada dasarnya teknologi adalah hasil dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada ilmu pengetahuan yang lahir, maka hasilnya adalah teknologi, sehingga teknologi adalah wujud dari ilmu pengetahuan tersebut. Latar belakang lahirnya iptek. Iptek itu lahir karena adanya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani maupun rohani. Kalau kita lihat secara historis, perkembangan iptek sebenarnya sudah mulai terlihat pada masa-masa peradaban-peradaban kuno di dunia, seperti Mesir, Mesopotamia, maupun pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Adapun tujuan iptek itu sendiri ialah merubah kehidupan masa depan manusia yang tadinya susah menjadi baik, menjadi mudah, bahkan menjadi murah, cepat, serta aman. Manfaat iptek yang pertama, mempermudah kehidupan manusia. Yang kedua, komunikasi semakin mudah. Ibu akan kasih contoh manfaat yang pertama, yaitu mempermudah kehidupan manusia. Dengan adanya iptek, maka kita yang sekarang hidup di era digital sangat dipermudah. Dulu mungkin sebelum ditemukannya teknologi yang kita pakai sekarang, kita tidak bisa melakukan kegiatan jual beli di handphone atau kata lainnya online shop. Kita mau beli barang itu harus datang dulu ke toko, lalu kita beli barang tersebut kepada penjual yang ada di toko. Namun sekarang kan gak seperti itu. Kita tinggal di handphone, kita pilih barang yang kita beli, dengan transaksinya era digital, nanti dikirim barang tersebut. Itu mempermudah. Yang kedua, komunikasi semakin mudah. Sebelum adanya iptek, komunikasi itu sulit. Contoh, sebelum ditemukan handphone, kita itu pasti jarang mendengar kabar orang-orang atau kerabat yang jauh dari lingkungan kita, yang jauh dari tempat tinggal kita. Tetapi setelah ditemukannya handphone, itu sudah tidak lagi menjadi hambatan. Kita tinggal telepon mereka, kita tahu kabar mereka, kita tahu informasi mereka, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat iptek. Faktor pendorong iptek pertama, adanya sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Yang kedua, kebijakan pemerintah dalam mengaplikasikan teknologi kepada masyarakat. Ketiga, adanya sarana dan prasarana dalam mengaplikasikan iptek. Adapun faktor penghambat iptek tersebut, yang pertama, adanya kebudayaan etnosentris.
Kebudayaan etnosentris adalah kebudayaan di mana sekelompok orang atau suku tersebut merasa mereka lebih baik dibandingkan kelompok yang lainnya atau suku yang lainnya. Dengan mempunyai sikap seperti itu, secara otomatis mereka menganggap lebih tinggi dan selalu menutup apapun ada penyebaran dari luar. Yang kedua, kurang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Yang keempat, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dan yang terakhir, kurangnya tenaga ahli yang profesional. Nah, sekarang kita akan membahas dampak perkembangan iptek. Berbicara tentang dampak perkembangan, pasti ada dampak sisi positif dan ada dampak sisi negatif. Dampak positifnya itu tidak jauh dari tujuan dan manfaat iptek itu tersebut, yaitu memberikan berbagai macam kemudahan bagi manusia dalam memenuhi semua kebutuhannya, seperti di bidang pertanian, komunikasi, informasi, atau di bidang yang lainnya. Kedua, mempermudah meluasnya informasi. Ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Nah, kalau dampak negatifnya diantaranya itu mempengaruhi berbagai macam kejahatan. Jadi dengan berkembangnya iptek bakal muncul berbagai macam jenis kejahatan yang dulunya belum pernah dilakukan sebelum iptek itu ada. Seperti halnya kita sekarang udah ada handphone canggih nih. Dulu mungkin tidak banyak orang yang ingin melakukan pencurian handphone karena handphonenya tidak canggih. Tetapi sekarang dengan handphonenya canggih, nilai ekonominya tinggi, maka banyak sekali orang yang ingin mencuri handphone. Hilangnya budaya tradisional. Salah satu dampak negatif yang sangat disorot sebenarnya adalah hilangnya budaya tradisional. Untuk kita lihat contoh dari hilangnya budaya tradisional, jangan jauh-jauh, kita lihat aja diri kita sendiri atau misalkan teman kita sendiri atau lingkungan kita sendiri, yang mana pada zaman sekarang sudah banyak yang tidak tahu dengan budaya kita. Kita mungkin mayoritas sekarang di sini itu adalah suku Sunda. Ibu yakin mayoritas kita gak tahu bagaimana suku Sunda, bahasa Sunda, budaya Sunda. Bahkan yang sangat ironi itu generasi sekarang itu lebih tahu budaya lain dibandingkan budaya mereka sendiri. Ya, contoh yang sekarang lagi booming adalah K-pop. Mungkin kalau ibu tanya kepada generasi remaja sekarang, mereka itu pasti lebih tahu K-pop dibandingkan kebudayaan Sunda. Dampak negatif selanjutnya yaitu banyaknya terjadi kerusakan lingkungan. Contohnya itu adalah industrialisasi. Dulu sebelum adanya industri, sebelum ditemukannya alat-alat teknologi untuk kepentingan industri, lingkungan itu tidak ada yang namanya limbah. Tapi sekarang karena ada industri, banyaknya limbah dan itu sangat mempengaruhi kondisi lingkungan di sekitarnya. Nah, setelah kita membahas apa itu iptek, latar belakangnya, tujuannya, manfaatnya, serta dampak selanjutnya, kita akan membahas bagaimana hubungan iptek dengan globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa sih itu globalisasi. Kalau kita lihat, globalisasi itu berasal dari kata globe yang artinya mendunia. Jadi, globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara menjadi hilang. Jadi, kata kunci dari globalisasi yaitu hilangnya batas suatu negara. Contoh, adanya globalisasi di bidang ekonomi.
Sekarang banyak sekali organisasi ekonomi baik skala regional maupun global untuk menciptakan pasar bebas. Jadi kalau suatu negara ingin bergabung dalam organisasi ekonomi tersebut, maka negara tersebut harus rela menghilangkan batas antar negaranya, sehingga negara lain bisa melakukan kegiatan ekonomi di negara tersebut. Seperti halnya Indonesia. Indonesia adalah salah satu anggota dari organisasi APEC. APEC itu organisasi ekonomi di wilayah Asia dan Pasifik. Maka Indonesia harus rela negara-negara yang masuk anggota APEC seperti Jepang, Cina, Korea, Amerika itu melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, Indonesia bisa melakukan kegiatan ekonomi di negara-negara mereka. Tetapi kalau negaranya tidak mau menutupi batas negaranya seperti Korea Utara, maka tidak akan terjadi proses globalisasi. Selanjutnya, modernisasi. Modernisasi ialah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju menjadi maju. Keadaan maju tersebut ialah maju berkaitan di bidang iptek. Proses globalisasi yang sudah Ibu jelaskan di atas tidak terlepas juga dari proses modernisasi, karena kegiatan-kegiatan globalisasi itu pasti didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Terakhir, westernisasi. Westernisasi atau kata lainnya itu pembaratan, yakni di mana suatu proses pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat. Kenapa westernisasi itu ada kaitannya dengan globalisasi dan modernisasi? Karena negara-negara barat adalah negara-negara yang mayoritas melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kata lainnya, kalau kita mengikuti gaya barat, baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, bahkan ideologinya, maka kita dianggap modern. Dengan modern, kita akan mudah melakukan kegiatan globalisasi. Itu sebaliknya, kalau kita tidak mengikuti gaya barat dianggap tidak modern. Tidak modern akan menghalang kegiatan globalisasi. Sekian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan mempermudah dalam memahami materi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.